اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا جميعا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان واغفر رمضان اغفر لنا جميعا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا جميعا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih menjelaskan adab yang terakhir dari berdoa, adab batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10 dan ini adalah pamungkasnya, puncaknya. Adab berdoa. Apa itu? Didahului dan disertakan rasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertaubat, minta mohon ampun dosa, inilah intinya yang harus diperhatikan sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di penghujung adab yang ke-10 ini ada beberapa kisah-kisah, cerita-cerita yang menerangkan, mengisahkan tentang sebab-sebab doa terlambat qabul dan juga yang membuat cepatnya qabul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an, dari Ka'b al-Ahbar, seorang tabi'in. Beliau ini sebenarnya hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi masuk Islamnya di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bercerita Ka'b al-Ahbar, seorang alim, orang Yahudi yang masuk Islam. Qala asaban nasa qahtun syadidun ala ahdi Musa. Karena beliau ini adalah asalnya umatnya Nabi Musa, kitabnya kitab Taurat, berarti punya cerita tentang itu. Kata beliau, pernah terjadi kemarau panjang, qahtun syadidun, paceklik ala ahdi Musa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala nabiyina Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja Musa bi Bani Israil. Maka karena panasnya enggak turun hujan, habis air, manusia butuh air. Makanya air jangan dibuang-buang. Bazir. Fa kharaja Musa, maka keluar Nabi Musa alaihissalam bi Bani Israil dengan umat beliau Bani Israel. Ngapain? Yastasqi bihim, meminta hujan kepada Allah dengan mereka semuanya. Falam yusqau, tetapi mereka tidak diturunkan hujan. Nabi berdoa hatta kharaja salasa marratin, sehingga keluar Nabi Musa 3 kali. Suatu perjuangan, ngumpulin orang, kumpul di tanah lapang 3 kali. Walam yusqau, juga enggak dikasih hujan. Fa'auhallahu azza wa jalla ila Musa alaihissalam. Lalu Allah menjelaskan kepada Nabi Musa. Apa? Inni la astajibu laka wala liman ma'aka wa fikum nammam. Aku tidak akan mengijabah doamu
dan orang-orang yang bersamamu selagi di situ ada namam. Apa itu? Orang yang selalu menceritakan kejelekan orang lain, membawa kejahatan dari sini ke sana, sehingga terjadilah cekcok, orang menjadi tidak akur, chaos. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, siapa dia? Biar saya keluarkan dari kelompok kamu yang berdoa ini. Maka Allah jawab, ya Musa, anhakum anin namimah wa akunu nammaman. Aku larang kamu dari berbuat namimah dan umatmu. Masa aku harus jadi tukang ceritakan kejelekan orang lain? Nggak pantas dong. Saya larang, masa aku yang berbuat itu? Nabi Musa alaihissalam lalu bersabda untuk umatnya, memerintahkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa termasuk namimah. Sehingga ketika mereka bertaubat, Allah turunkan hujan. Jadi taubat pintu mengulik, membocorkan, membuka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di kisah yang lain qala Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala juga bercerita, qahatan nas fi zamani malikin min muluki Bani Israel. Terjadi kemarau panjang juga, paceklik, zaman salah satu raja di antara raja-raja Bani Israel. Fastasqau, maka seluruh mereka itu minta kepada Tuhan untuk fastasqau, mereka umatnya, mereka masyarakatnya itu minta kepada raja untuk minta air gitu ya, kasih air, mintakan hujan, kamu kan raja. Waqala al-maliku li Bani Israel, maka berkata raja itu kepada Bani Israel, la yursilannallahu ta'ala alaina as-samaa'a aw la nu'ziyannahu. Raja bilang sama Bani Israel, Allah mau turunkan dari langit air atau kami akan sakiti Allah itu. Kalau nggak turunin hujan, kami akan sakiti Allah. Tuhan akan kami sakitin. Qila lahu. Lalu Bani Israel ini, bagaimana kamu nyakitin, wa kaifa taqdiru an tu'ziyahu wa huwa fis sama'? Bagaimana kamu bisa menyakiti Tuhan sedangkan dia di langit? Itu kan keyakinan mereka ya. Menjassimah. Ya, orang-orang kafir ya meyakini Tuhan itu di atas langit. Kalau kita orang Muslim, Allah itu maha tinggi. Maha tinggi itu bukan tempat, ya. Itu sifat ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke lah, kita ikutkan saja karena cerita. Jadi mereka berkeyakinan Allah itu di langit, Tuhan itu di langit. Maka kata masyarakatnya, bagaimana kamu menyakiti Tuhan yang Tuhan itu ada di langit? Qala uqtul awliya'ahu wa ahla ta'atih fayakunu zalika adzan lahu. Bunuh para wali-walinya, nabi-nabinya, dan orang-orang taat dengan agama Islam itu bunuh-bunuhin. Maka itu akan menjadi menyakiti Tuhan mereka. Tuhan semesta. Jadi aneh juga ya. Mereka raja tapi ingkar kepada Allah. Tapi mereka tahu itulah yang Allah lah yang menurunkan hujan. Akhirnya apa? Fa arsalallahu ta'ala alaihimus sama. Allah turunkan hujan. Tuh lagunya orang kafir begitu tuh. Allah. Wa qala Sufyan ats-Tsauri, cerita lain,
Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, balagani anna bani Israil qahatu sab'a sinin. Juga sampai pernah beritanya kepadaku bahwasanya Bani Israel pernah mengalami kemarau panjang sab'a sinina, selama 7 tahun. Hatta akalul maitata minal mazabili. Saking laparnya mereka itu, mereka makan bangkai di tong sampah yang dibuang-buang itu. Bahkan wa akalul atfala, mereka memakan bayi-bayi, kanibal langsung. Orang-orang lemah mereka makan. Bisa jadi juga orang-orang tua mereka yang sudah renta dimakan juga. Kazalika wa kanu kazalik yakhrujuna ilal jibal yabquna wa yatadarra'un. Bersamaan itu mereka keluar menuju gunung-gunung yabquna wa yatadarra'un, menangis, meminta berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa auhallahu azza wa jalla ila anbiya'ihim, maka Allah wahyukan kepada salah seorang nabi di antara nabi pada zaman itu. Apa isinya? Law masyaitum ilayya bi aqdamikum hatta tuhfa rikabukum wa tablughu aydiyakum ananas sama wa takillu alsinatukum anid du'a wa inni la ujibu lakum da'iyan wa la arhamu lakum bakiyan. Kalau seandainya kalian berjalan dengan kaki-kaki kalian sampai pecah ya, kecapean, kendaraan itu kalian sampai lumpuh, sampai tangan kalian itu ke langit, watakillu alsinatukum, sampai bosan, capek, lelah kalian punya lisan berdoa, fa inni la ujibu lakum da'iyan, maka aku tidak akan mengijabah permintaan kalian, wala arhamu lakum bakiyan, tangisan yang kalian histeriskan tidak aku kasihani, hatta taruddul mazalima ila ahliha, sampai kalian mengembalikan kezaliman yang kalian lakukan kepada pemilik aslinya. Jadi kezaliman itu penghalang ijabah doa. Pulangin dulu kezaliman. Fafa'alu, maka mereka pun mengembalikan kezaliman terhadap satu sama lainnya. Famutiru min yaumihim, saat itu juga mereka dikasih hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari itu juga dikasih hujan. Jadi dirasa-rasalah kitanya. Oh, utang saya si anu belum dibayar. Kemarin saya punya rezeki nggak dibayar. Oh, si anu pinjamannya saya cuma minjamnya seminggu, sekarang udah 2 tahun belum dipulangin, udah rusak. Minjam apa? Minjam mesin potong rumput. Ke pondok dipinjamin. Karena orang banyak, siapa yang minjam, dicari-cari nggak ketemu, akhirnya beli baru lagi. Begitu rusak, tahu-tahu mesinnya ada. Dah, kok ada mesin di sini? Siapa yang nganter? Ternyata ada yang minjem bertahun-tahun, kelupaan. Dikembaliin juga, tapi udah rusak. Kembaliin. Makanya sejak itu apa-apa tuh disewain aja dah. Sewa biar untuk reparasinya gampang. Demi keberlanjutan. Wa qala Malik ibnu Dinar, maka berkata Malik bin Dinar, asaban nas, masih karena ceritanya itu cerita masa lalu ya, para ulama punya kisah masing-masing. Begitu juga pernah kejadian pada Bani Israel, qahtun, pacel telik panas, hujan enggak turun-turun, fakharaju miraran,
Berulang kali mereka keluar berdoa. Fawahallahu azza wa jalla ila nabiyihim. Allah wahyukan kepada salah satu nabi yang zaman itu. Kan nabi ini banyak ya nabi ya. Nabi dan rasul. Rasul kan 25 tuh rasul. Kalau nabi itu ribuan. Jadi Bani Israel itu banyak nabi. Maka Allah sampaikan kepada salah satu nabi di zaman itu, an akhbirhum. Bahwa kabarkan kepada mereka, bukan an ukhbira, an akhbirhum fil amar. Kabarkan kepada mereka annakum takhrujuna ilayya bi abdadin najisa. Bahwasanya kalian itu menuju saya dengan badan penuh najis. Wa tarfa'una ilayya akuffan. Kalian angkat tengadah tangan. Wa qad safaktum bihad dima'a. Tapi tangan kalian telah berlumuran darah. Wa mala'tum butunakum minal haram. Dan kalian masih mengisi parut-parut kalian dengan yang haram. Al-ana qad istadda ghadabi 'alaikum. Dan sekarang saya sangat marah kepada kalian. Walan tazdadu minni illa bu'da. Makin kalian minta kepadaku bukan tambah kasihan, bukan tambah dekat kepadaku, melainkan tambah jauh. Jadi kalau berdoa dengan isi perut haram, tangan baru saja menumpahkan darah, menzalimi orang, badan berlumuran najis, maka malah tambah murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Abu Siddiq An-Naji, kharaja Sulaiman alaihissalam yastasqi. Pernah juga di zaman Nabi Sulaiman kemarau, enggak turun hujan. Maka Nabi Sulaiman sebagai Nabi alaihissalam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam bertanggung jawab untuk umatnya. Maka beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berdoa. Enggak hujan-hujan ya. Famarra binamlatin mulqatin ala zahriha rafi'atan qawaimaha ila sama'. Lalu sepulangnya itu beliau melewati berpapasan dengan seekor semut. Mulqatin ala zahriha, yang telentang ala zahriha, jadi telentang ya. Rafi'atan qawaimaha, yang mengangkat semua kaki-kakinya. Kaki tangannya berapa tuh? Jadi dia telentang ya, punggungnya ke bumi, telentang gitu. Mengangkat tangan dan kaki-kakinya ila sama, ke arah langit. Wahiyya taqul, semut ini berdoa, Allahumma ana khalqun min khalqika wala ghinan bina an rizqika fala tuhlikna bijunubi ghairina. Apa kata sebutnya? Allah, aku adalah salah satu makhluk kecil di antara makhluk-makhlukmu. Wala ghinan bina an rizqika, kami itu tidak bisa lepas daripada butuh kepada engkau rizkimu ya Allah. Fala tuhlikna bijunubi ghairina, jangan engkau binasakan kami gegara dosa yang bukan dosa yang kami lakukan. Emang manusia banyak dosa, bikin kesalahan melulu, kezaliman melulu, tapi kami yang kena imbasnya ya Rabb. Masya Allah ya. Mendengar itu, faqala Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman bilang sama umatnya, irji'u, udah kembali, pulang. Faqad suqitum bid'awati ghairikum, kalian sungguh akan dikasih hujan oleh Allah dengan doa yang bukan doa kalian dikabulnya, tapi doa selain kalian. Jadi Nabi Sulaiman yakin akan diturunkan hujan, dan betul hujan itu juga tuh turun. Wa qala al-Auza'i, masa banyak cerita yang lain insyaallah disambung pada masa yang akan datang. Jadi cerita-cerita ini untuk memperkuat bagaimana kita bisa meraba diri kita
bagaimana adab kita kepada Allah. Jadi betul-betul taubat ini sangat pokok sekali. Tadarru, merasa rendah dan merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah, melirih, rintihkan permintaan, itu kunci-kunci diijabahnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang utamanya tentunya adalah bersihkan pakaian badan dari najis, bersucilah, berwudulah, dan juga apapun yang kita makan jangan sampai ada yang haram di tubuh kita. Itu justru membuat doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nakhtatim hadis al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bitaufiq at-tanafi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' يقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي فاكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله.